Arabiu, adapun yang keempat yaitu al-imsaku 'anil jima'. Kalau kewajiban zahir itu kewajiban yang kalau kita langgar puasanya nggak sah. Tapi kalau kewajiban batin yang kalau kita langgar puasanya sah, tapi apa? Pahalanya nggak dapat. Itu bedanya kewajiban zahir dengan kewajiban batin. Syarat-syarat zahir, syarat-syarat batin. Karena itu ibadah secara zahir itu hanya kepada sah dan tidak. Tapi pahala itu bukan kepada aktivitas zahir, tapi kepada aktivitas batin, hati. Sehingga kita, harus saya bilang kita ya supaya mengakui, mazhab ahli sunnah wal jamaah merasa sangat perlu mengawasi hati kita ibadah model apapun. Karena memang bisa ada pahalanya itu ketika hatinya dapat sholat ya. Sholat tuh niatnya, khusyuknya dan seterusnya, itu baru ada pahalanya. Kalau nggak ada khusyuknya itu ya, kalaupun mau dikasih pahala ya pahala zahir saja tidak banyak. Termasuk ini, jadi ada 6 perkara kewajiban zahir, ada 6 perkara juga kewajiban batin. Yang 3 udah kita bahas tempo hari. Yang keempat sekarang al-imsaku, dalam kondisi berpuasa siang hari harus menahan diri dari apa? Berhubungan badan. Berhubungan badan sengaja, kecuali lupa, walaupun aneh, masa lupanya berdua kan? Laki bini kok bisa lupa gitu. Hah? Sehingga dikatakan fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Kalau memang berhubungan badan itu siang hari sama-sama lupa dikerjakannya, ya jelas lam yuftir, puasanya tidak batal. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Seandainya malam itu dia berhubungan suami istri sampai subuh belum sempat mandi, berarti junub. Maka junub itu tidak mempengaruhi apa? Sah dan tidak sahnya puasa kita. Jadi andai kata kita malamnya itu masih punya junub, habis sahur belum sempat mandi, keburu apa? Subuh, mandinya habis subuh berarti ya? Untuk sholat subuh. Maka tetap puasanya sah. Yang penting pokoknya pas mandinya hati-hati. Karena memang mandi junub itu kan beda sama mandi biasa. Ya, hati-hati. Jangan terlalu berlebihan, yang dikhawatirkan nanti ada air yang masuk. Bagaimana kalau ihtilam siang hari, sepet-sepetan ya, tengah hari bolong tidur mimpi basah, batal nggak puasanya? Ya kagak. Mimpi itu bukan dari kita. Ini pakai yang subuh tadi, subuh dulu atau mandi dulu? Ya mandi dulu. Kan masih punya junub. Ya kan kadang-kadang kita berpikir loh, saya masih punya junub kok puasa, nah, kan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Jadi Nabi pernah ngalami itu. Maaf ya, Nabi ngalami itu bukan berarti sesuatu yang dialami itu sesuatu yang minus gitu ya. Pasti apa yang dialami oleh Nabi itu li'ajli tasyri', untuk tujuan hukum. Supaya kalau umatnya kok ngalamin, ya Nabi aja begitu pernah, terus apa? Solusinya ya itu. Ya Nabi habis subuh ya junub, mandi apa? Mandi junub. As-sadisu al-khamisu. Kalau yang kelima ini terkait bukan hubungan badan, bersenang-senang yang akhirnya keluar. Al-imsaku anil istimna. Istimna itu bersenang-senang, maknanya yang membangkitkan syahwat. Ini banyak. Ya, melihat sesuatu yang akhirnya menimbulkan syahwat sampai inzal, sampai keluar sperma, itu ya batal. Tapi alhamdulillah ya, sekarang ini udah kurang doyan nonton TV kita ya, semenjak ada HP itu ya. Kalau dulu ya TV. Dan alhamdulillahnya bulan Ramadan itu ya siaran TV-nya udah diatur sama apa? LSI apa? Lembaga penyiar LPI ya. Apalah namanya lah itu. Pokoknya ada II-nya, Indonesia. Jadi kalau siaran apa? Ramadan itu menyesuaikan orang ibadah.
Bagaimana dengan kita tidur di siang hari ya, sedang berpuasa sama pasangan kita? Sebetulnya secara teori tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting jangan terjadi itu. Apalagi statusnya sudah hirman. Hirman itu sudah tua. Ya, orang kalau sudah tua kan teorinya sudah nggak ada itunya lah. Apa itu itunya itu? Ya beda, birahinya beda sama yang masih muda lah. Bagaimana kalau ciuman sama istri? Ya, ciuman itu berarti ya bukan cium pipi, ciuman itu bibir dalam kondisi puasa. Apakah termasuk istimna itu? Bersenang-senang yang akhirnya. Baik, saya baca ini. Wala yuftiru bikublati zaujati, dan tidak batal puasanya dengan mencium, ngambung bojone dewek. Yang penting bini sendiri, jangan bini orang ciuman. Salah bini pak. Masa seorang baunya nggak tahu. Tahu kan kita bau bini kita. Kalau ada yang aneh baunya, berarti bukan bini kita itu, parfumnya lain sih. Nggak batal. Bahkan cara tidur bareng terus akhirnya ya nyemplak gitu ya, itu ya nggak batal. Wala bimudaja'atiha, tapi kayaknya udah enggak lah kita kalau namanya Ramadan tuh siang agak. Sepertinya kayak ada kesepakatan gitu kalau bulan puasa siang hari tidurnya misah gitu. Memang apa itu? Man hama haulal hima yushiku ayyaqa alaih. Itu kaidah fikihnya begitu. Man hama haulal hima yushiku ayyaqa alaih. Siapa orangnya yang main di pinggir jurang, dikhawatirkan dia apa? Jadi perzinahan itu kan diawali dari apa? Saling pandang, meningkat, saling pegang, meningkat, saling cium, akhirnya terjadilah perzinahan. Jadi kalau misalnya, boleh nggak Ustadz saya tidur dengan istri nyemplak, itu sudah main di tepi jurang, di pinggiran jurang, dikhawatirkan apa? Ya, kalau udah curang juga nggak bisa. Gitu. Sebab itu produk fikih ketika dikhawatirkan akan itu biasanya sudah ada hukum makruh sebelumnya. Makruh itu mengantisipasi jangan sampai terjadi. Biasanya begitu. Itu karakter hukum fikih. Lakin yukroh zalik lah, bener ya. Akan tetapi ngambung tadi, ngambung tahu juga. Tanya sama Mas Imam, ngambung ya? Nyium ya. Bukan cipika-cipiki, beda ngambung. Nyium dengan ciuman beda. Hah? Yang ngambung tadi nyium, tapi kok ciuman beda. Ya itu maksudnya. Iya. Lakin yukrahu dzalik, akan tetapi walaupun tidak membatalkan puasa, ciuman dan tidur nyemplak tadi tetap dimakruhkan. Kenapa? Ya itu tadi, man hama haulal hima tadi, illa ayyakuna syaikhan aw ma likan lirbi fala ba'sa bitaqbili wa tarku aul. Kecuali sudah tua, yang birahinya sudah ya bulan biasa aja payah birahinya, apalagi bulan Ramadan kagak makan ya, lebih ngampleh lagi berarti. Tapi tetap untuk yang tua-tua, watarkuhu aula, meninggalkan itu lebih utama. Maka benar kalau kita tidurnya tidak nyampur ya waktu siang hari gitu ya. Ini kewajiban kita berpuasa secara zahir, jaga itu ya. As-sadisu yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i. Ini terkait ada benda masuk ke dalam batal, yang sekarang bukan dari luar ke dalam, yang dari dalam keluar. Ada benda masuk ke dalam tubuh. Ada yang batal, ada yang tidak. Ada benda dari dalam keluar, ada yang batal, ada yang tidak. Jadi mekanisme batalnya benda masuk keluar dalam tubuh itu hampir mirip. Bisa membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Ini konteksnya sengaja semua ya.
Kalau sengaja semua ya pasti membatalkan. Sehingga ketika Ustadz saya lagi puasa ngorek kuping, berarti kan ada benda asing mas. Hah? Ya cotton bud itu. Pertanyaannya, apa batal ngorek kuping? Tidak. Karena ketika kita masukin, dia kita tarik lagi. Kecuali ujungnya nyampe masuk ke dalam lah, itu batal itu. Nggak balik lagi mas, karena dia sudah masuk. Dan yang kita korek kan kotorannya. Benda yang dari luar kita tarik keluar, memang dia pasti keluar. Ini agak jorok ngomongin, tapi memang itu kita alami pasti. Ada benda yang sengaja kita masukin, nggak batal apa? Angin itu, kaget saya. Angin itu ya kita hirup seperti napas, gitu ya. Apa batal? Tidak. Tapi terus jangan dipanjangin bahasannya. Ustadz, ngerokok gimana? Apa bedanya ngerokok sama kita di puncak menghirup apa itu? Kabut. Sama nggak? Maka itu ada ulama yang membolehkan ngerokok. Karena dasarnya ngerokok itu seperti apa? Menghirup udara. Tapi ulama yang mengatakan ini kaulnya dhaif, jangan dipakai. Ya. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tetap kaulnya dhaif, jangan dipakai. Siapa itu yang berani mengatakan itu tidak batal itu ngerokok? Siapa? Hah? Syekh Daud Az-Zahiri, salah satu imam mazhab. Syekh Daud Az-Zahiri. Udah pernah saya sampaikan tahun kemarin apa tahun sebelumnya. Makanya saya baru ini. Pernah saya sampaikan. Memang mazhabnya kontroversi. Bahkan sah hukumnya nikah tanpa wali. Enak ada? Kita neger perempuan di mana? Ayo nikah, jadi aja udah. Hah? Mazhabnya apa? Daud? Baik, itu ada benda luar masuk ke dalam. Sekarang yang dari dalam keluar, bisa batal, bisa tidak. Kita ngomong riak dulu. Riak itu kan dari dalam. Itu. Batal nggak kalau kita telan? Keluar masukin lagi. Kalau riaknya belum sampai mulut, kita telan nggak batal. Contoh baru nyangkut di tenggorokan, nggak enak ngomongnya nih. Tapi itu sesuatu yang biasa itu. Apalagi mungkin penyakit tertentu yang banyak nukham, bahasa Arabnya itu nukham itu riak. Telan gitu ya. Hah? Ini riak ya. Beda riak, beda ludah, beda. Riak itu ya itu yang ada rasanya. Maka ketika masih di sini telan gitu tidak apa-apa, kecuali sudah keluar dari situ telah batal kalau itu. Itu riak. Besok jangan ragu ya Pak, kalau Bapak mungkin kondisinya punya penyakit apa itu? Flu. Yang produksi itu meningkat, ya keluarin. Yang keluar kan kadang-kadang kita merasa ada yang keluar, ada yang belum gitu. Yang keluar tetap kita keluarin, yang belum keluarin susah, telan nggak apa-apa, nggak batal itu. Bagaimana, enak gak? Nelen riak. Saya rasa sering lah kita nelen riak. Iya, kadang-kadang dikeluarin nggak mau, ditelan juga nggak mau, masuk, nyangkut. Ya tunggu bukan ntar dorong pakai air. Nah itu baru batal. Ya nunggu buka lah. Bagaimana kalau ludah? Jadi memang itu mulut kita itu kalau diam tanpa makan dalam waktu yang lama, terus tidak bicara dalam waktu yang lama, akhirnya produk ludahnya meningkat. Itu ada unsur kimiawi namanya. Walaupun tidak enak kita nyeritain. Bagaimana kalau sampai tertelan atau sengaja kita telan ludah kita itu, terutama jadi imam lagi ngimamin sholat apa? Subuh. Ihdinas siratal mustaqim. Batal gak ya? Tidak batal kalau memang ludahnya khalis. Apa khalis itu?
murni, tidak kecampuran yang rasa-rasa itu. Nah itu manusiawi. Ya kalau tapi memang hati-hati ya, jarak antara sahur kita sama sholat subuh itu masih terlalu apa? Belum terlalu jauh lah, sehingga dampak apa yang kita makan dari sahur ini kan ya masih. Maka itu kan kita kalau sudah mulai imsak itu sebaiknya kasih sikat gigi lah itu, supaya alah Ustadz sahur pakai oncom ya sikat gigi. Oncom ya kurang terang. Cara orang Jawa orang lapeti Ustadz yang ngomong namanya oncom, belum tentu. Lah iya. Demikian juga ya kan yang keluar itu kan ya riak, ludah, muntah ya sama. Selagi masih di tenggorokan ketel tidak apa-apa, tapi kalau sudah sampai mulut buang. Maka itu disunnahkan ketika kita muntah segera kumur dilepehkan lagi, karena memang jangan sampai sisa-sisa. Nah, yang gak enak ngomong, tapi memang itu harus disampaikan. Jangan sampai ada yang tertelan, batal. Itu kewajiban zahir yang kita bahas dari nomor 1 minggu yang lalu sampai yang sekarang nomor 6. Kewajiban ini yang seperti saya katakan itu hanya menyangkut sah dan tidak sahnya puasa kita, belum masalah pahala. Maka kesempatan terakhir ini kewajiban zahir ada 6, kewajiban batin juga ada 6. Kita bahasnya singkat-singkat saja ya. Hiya sittatu umurin, ada 6 beberapa perkara. Dan 6 ini menurut saya tolong diiling-iling, karena memang 6 ini menjadi penentu kita itu status puasanya itu apa, puasa pada umumnya orang alias saumul umum, yang artinya dia kelasnya masih kelas bawah ya, saumul umum. Jadi puasa itu kan secara kelas ada 3, ada puasa awam, puasa mayoritas orang itu yang kurang ilmu lah, ada puasa khusus, puasa spesial, ada puasa khusus istimewa. Ini yang puasa nomor 3 ini puasanya para nabi atau orang yang derajatnya mendekati nabi seperti wali. Nah kita ini jangan sampai puasa kita dari tahun ke tahun hanya sampai di awam saja. Saya mah puasa Ustadz, yang penting kagak batal, udah begitu. Nah, kita kan nggak pengen, kita udah lama loh puasa Ramadan, masa kelasnya masih itu aja. Ironinya begini, di zaman Nabi yang mayoritas sahabat itu imannya sangat luar biasa, Nabi sudah informasikan begitu banyak orang puasa tapi nggak ada pahalanya, cuman lapar sama haus doang. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Di zaman Nabi loh, padahal yang kita sangat yakin rata-rata imannya para sahabat itu jauh di atas kita, Nabi sudah bilang itu. Jadi kalau sekarang di prosentase Ustaz, dari 100 juta umat Islam di Indonesia, yang puasa kelas awamnya berapa? Mungkin bisa sampai 90%. Yang penting sah, nggak ngerjain dosa, pokoknya ya, gugur kewajiban gitu saja. Selebihnya itu 10% yang mungkin karena sering ngaji ya dapat ilmu, 15% lah. Itu puasanya bukan puasa umumnya orang, tapi puasa khusus. Kuasai yang 6 ini, maka kita naik derajat kita itu. Al-awwalu ghaddul basar. Jadi cara yang pertama itu, puasa itu bukan perut doang sama kemaluan, tapi matanya juga harus diajak puasa. Ghaddul basar. Disebut yang pertama, memang dia malapetaka, sumber malapetaka kita itu, dosa kita itu yang utama dari mata, bukan dari yang lain.
Jadi sumber dosa kita yang utama dari mata. Dilihat, dipikirin, dibayangin, eksekusi. Maka itu kan kita kalau ngeliat maksiat tuh man, astagfirullah. Yang asalnya rapat yang gitu. Itu astagfirullah apa itu? Terkesin dulu boleh ya? Godul basar itu artinya menundukkan pandangan, hatinya itu, tapi terus jangan dimanai kayak orang nyari duit, itu bukan. Kan kalau kita kayak kerja itu kan ya nggak mungkin tuh nggak ngelihat apa-apa, kan nggak mungkin. Ya kalau selintas gitu udah apa-apa. Selintas dua lintas. Gak berani sih. Gak berani nambahin 2 lintas gitu. Atau begini, mana kita tahu kalau sudah kesana pasti ngelihat. Itu juga masuk ya ke sesuatu yang merusak pahala puasa. Kayak subuh ya, subuh itu kan minggu lah di tempat orang pada apa itu olahraga, itu kan kecenderungannya kan laki perempuan ya takholuk nyampur, yang kadang-kadang ya pakaiannya ya manan sahur tadi pakai sate lagi kan yo masih rodo apa ya. Nah, memaksa ke sana yang jelas-jelasan di sana itu ada itu termasuk batal pahala. Maka kok ada orang kok puasa baru mulai sudah gak ada pahalanya, masih mendingan ketimbang yang sore karena dia keluar kan ya apalah namanya. Maka saran saya besok tuh kalau keluar dicatat keperluan, karena mata itu yang saya bilang sumber utama maksiat itu pertama dari nazrul raghbah. Nazrul raghbah itu apa? Lapar mata. Alah, buat nyari buka itu ya sekedar batal kan apa sih? Keluar gang aja udah ketemu, kenapa sampai makanya dicatat, kalau enggak nitip, apalagi zaman sekarang GoFood. Udah itu paling lama kan saya bilang ada baru mulai sudah rusak pahala puasanya olahraga dari itu. Ada yang dari pagi cakep banget, udah tinggal sejam. Ya tinggal sejam lagi karena kasus mata itu. Ustadz, saya nggak mau ngelihat itu, cuman kalau untuk kesana itu kan saya baina sosial ibaratnya, bisa ngelihat, bisa tidak. Kalau itu yang menurut kita masih baina bisa ngelihat bisa enggak, ya nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang bapak ngabuburit, tidak. Cuman kalau cara saya maneman lah, puasa lapar dari pagi loh, koyo rusak di ujung itu kan juga enak banget pak. Nah, trennya lagi habis subuh tuh pada jalan-jalan Ya tadi itu di awal itu. baru mulai udah rusak gitu. Jadi Ustadz pernah ngabuburit? Sering. Di sini enggak. Jadi dulu saya tuh awalnya ya di sekitar Cibubur itu. Cuman ada kejadian yang akhirnya kacau ini. Dah. Maka saya ngabuburitnya sekarang jam 3 sebelum asar saya ngabuburit. Tuh, risol masih pada panas tuh. Jadi begitu tahu kondisi yang nggak enak waktu saya ngabuburit, akhirnya saya mensiasatinya sebelum asar. Jam 3 saya pasti udah jalan. Dan memang fokusnya nyari itu, udah nggak kemana-mana, itu udah pulang lagi paling ya setengah jam paling lama ya. Seperti itu ya. Banyak lah madorotnya, mata, belum macet mulut, itu menurut saya pokoknya kurang manfaat gitu ya. Ya kalau nggak ya nitip gitu aja, atau nyuruh bocah gitu. Jadi ketika kita mampu apa guys mengajak menjaga mata, disitulah sumber utamanya sudah kita tutup ya. Maka itu ya kurangi keluar.
kurangi keluar. Ya kalaupun harus kerja ya hati-hati gitu saja. Nah, ya kalau selintas Ustaz, tidak apa-apa. Dua lintas berarti kan bukan di situ, dua lintas ya di pertigaan berikut ketemu lagi itu ya nggak apa-apa, itu masih dihitung selintas. Selintas dua lintas tuh begini. Nah itu paham nggak? Lihat kode saya, lihat gerakan. Nah itu. Jadi begitu lihat udah lewat masih lihat lagi. Lain itu dua lintas namanya. Tapi kalau baru jalan 100 meter ketemu selintas. Koyo 100 meter nggak selintas, itu nggak apa-apa itu. Yang penting astagfirullah. Nah, kita nggak mungkin bawa motor atau bawa mobil tuh. Jadi kalau mau berkualitas puasa kita, matanya juga harus puasa, mata. Yang kedua, hifdzul lisan. Ini kacau nih, lisan bukan mulut. Kalau mulut yang nggak makan berarti puasa, pokoknya. Mulut nggak minum berarti puasa. Tapi lisan, jaga omongan. Jadi lisannya juga diajak puasa, terutama anil hazian. Hazian itu membentak orang, hati-hati loh. Membentak orang bisa angus puasa itu pahalanya. Jangan sampai hazian. Hazian itu apa sih? Membentak. Wal jafa, kasar, ngomong kasar. Hati-hati, ujian memang berat. Ghibah masuk di dalam. Wal kadzib, kok sempet-sempetan loh bulan puasa bohong gitu kayak. Batal puasa bohong itu. Ya kagak batal, ada pahalanya? Ya kagak ada. Orang udah bohong masa ada pahalanya. Hazian, membentak, jafa, apa tadi itu? Kasar, ghibah, kadzib itu apa? Bohong. Ya Allah. Wal khusumah itu poro padu ya, artinya debat kusir yang menimbulkan emosi itu juga dihindari. Jadi kalau ada orang yang ngajakin debat kita itu ya bilang anas shaim, saya lagi puasa. Bilang aja, mohon maaf, saya bukan nggak mau debat, ini masa lagi puasa. Ya, makanya itu Pak Haji kalau mau ada rapat-rapat tuh jangan masih siang gitu, kalau bisa ya malam lah. Kan rapat tuh kadang ada debatnya itu ya, mutusin besok buka itu masalah gorengan loh, bakwan apa risol aja debatnya apa sengit banget. Alah, tinggal bikin bakwan sepiring, risol sepiring kan selesai. Mengenai jenis gorengan yang berdebat nggak penting banget. Jaga ya. Jadi dua ini sanggup nggak? Mata sama lisan sanggup? Perasaan tahun kemarin insya Allah juga jawabannya. Kalau sekarang harus bilang sanggup lah. Udah tua, mau naik kelas masa nggak nyanggup? Sanggup. Yang nggak enak tuh yang nomor 3, karena dia secara beban sebetulnya nggak punya kontribusi berarti ya atas dosa. Dia agak pasif gitu. Sam'i itu kuping. Coba gibah ngomongin orang jelas karena dia ngomong dia tuh. Kita nggak gibah, cuman dengerin gitu. Sama. Tapi sama. Itu kan secara porsi itu kan kayak kurang imbang gitu loh. Tapi memang kata Nabi, ada dua manusia yang bersekutu menciptakan dosa. Siapa? Yang ngomong sama yang dengerin. Sebab tidak mungkin terjadi ghibah kalau yang ngomong sendirian tidak ada yang dengar, kecuali grogol itu. Maka itu ya apa ya, kuping itu. Bagaimana kalau selintas lagi nih? Kalau tadi kan mata selintas, kuping selintas ya. Cara pulang kerja lewat pertigaan ya, ada temen lagi kongko nggak tahu. Nah, kita kan yang gak enak kalau nggak mampir gitu ya. Ya selintas kok kayak ngomongin kayak gibah, terus kita langsung berangkat. Kalau selintas itu tidak apa-apa. Namanya sam'u, tapi yang dimaksud ini isgha, beda. Isgha sama sam'u itu beda. Lah isgha itu as-sam'u ma'at tafakkur. Mana apa perbedaan dia dengar sama isgha? Sam'im begini, kalau sam'u itu selintas saja.
Kata istri kita, ayah tadi ngelihat bapak itu lagi ngobrol di pos rendang kak? Lihat, ayah mampir. Ngomongin apa ayah dia? Kok kayaknya kurang jelas itu? Itu enggak apa-apa itu. Karena baru sampo gitu, selintas. Kalau dia, tadi dia lagi ngomong informasikannya secara detail gitu loh. Itu bukan sampo tapi isgha. Berarti yang rusak itu yang isgha itu, ketika bisa menjelaskan itu kan berarti kan bukan sekedar dengar, dia pikirkan, direkam, buktinya mengurai apa yang dia dengar cukup jelas. Itulah kalau belajar itu kan, orang belajar itu kan tahapan pahamnya itu ditentukan oleh ini pertama. Lu datang ngaji bang semalam, datang, apa katanya Ustaz? Gua agak denger. Ya mungkin kupingnya lagi bermasalah atau dia nunduk nyender. Tahu-tahu amin Ustaz udah baca doa. Ngaji apa bang semalam? Gua kagak denger. Lah emang? Lah itu tadi nunduk terus nyender puls. Punya kuping tuh orang? Punya. Tapi yang disampaikan oleh guru dia nggak dengar. Ada yang tibang dengar masih au juga jawab. Ngaji apa itu bang semalam Ustaz? Ya. Lalu bukan dengar cuman gua agak paham. itu namanya sam'u. Maka ngaji kalau mau paham itu bukan sam'u. Nomor 3, isgha. Dengerin kan Ustaz ngomong, pikirin. Baru dia paham. Dari awal saya ngomong tuh tadi yang kewajiban doa sampai sekarang, Bapak dengar nggak? Paham? Alah, cuman ngomongin tadi masa nggak paham itu? Hah? Masih standar aja itu bahasannya itu. Jadi keberhasilan mengaji itu, menerima ilmu itu, ketika tahapannya sudah isgha. Mantepnya naik lagi. Bukan sekedar dengar isgha tapi apa? Tafahum bila amal. Lu paham yang dia omongin, lah ini lagi gua kerjain. Nah, berarti apa yang dia dengar, dia pikirin, dia renungin, dieksekusi. Maka ilmu itu, al ilmu apa? Fis sudur la fis sutur. Ilmu itu masuk ke dalam otak, ke hati, diamalkan, bukan ditulis doang, tapi harus diamalin. Tadi saya bilang, nyanggup nggak? Insya Allah. Jangan insya Allah. Kalau insya Allah itu masih pisutur aja namanya. Ustaz kemarin gue lupa ngomong itu. Ada sih catatannya. Dari sekarang sebelum puasa nih, kita sudah latihan. Kan masih berapa hari lagi puasanya? Masih seminggu lagi. Kalau ada orang kok menurut kita auratnya tidak pantas dilihat, astagfirullah, mumpung belum puasa, latihan langsung besok pagi. Kita renung kan? Kuping ya sama, lidah ya sama. Nah itu. Jadi secara porsi itu sebetulnya kurang imbang ya, antara ngomong sama dengerin kok ya dosanya sama. Karena kata Nabi begini, boleh buat kenang-kenangan, papan tulis itu, apa namanya, spidolnya ada ya. Apa itu? Lianna, kata Nabi ini, kullama haruma apa? Qaulu haruma al isgha'u. Isgha itu pakai sad, pakai ghaib. Ilaihi. Apa ini? Lianna kullama haruma qauluhu harumal isgha'u apa? Ilaihi. Apa saja yang ngomongnya itu dosa, dengernya dosa. Itu makna gampangnya. Apa saja yang haram dikatakan, haram juga didengar.
Ini kaidah nabinya ini, kaidah hukumnya begitu. Lianna kullama haruma qauluhu apa? Harumal isla'u ilaih. Kita terikat dengan kaidah itu. Maka wajar kata Nabi, ada dua manusia yang berkontribusi menciptakan dosa. Apa itu? Yang ngomong sama yang dengerin. Seperti itu. Maka kalau dia masih doyan gibah, lu ngomongnya sama tembok, kita pulang. Paham ya? Aduh, Ar-Rabiu yang keempat. Yang keempatnya sebetulnya sudah cukup diwakili oleh tiga tadi. Yang keempat itu semua anggota tubuh itu juga apa? Diajak puasa. Kaffu baqiyatil jawarihi 'anil asam. Seperti apa? Tangan ya harus puasa, Pak. Hati-hati loh. Apalagi musim-musim mau lebaran gitu. Jadi kebutuhan orang dengan lebaran luar biasa, akhirnya khilaf. Itu juga hati-hati ya. Ya Allah, jangan sampai kegiatan ibadah kita itu rusak gara-gara tangan. Atau yang lain termasuk ibu-ibu ya, cara belanja ke pasar Cibubur itu kan kadang-kadang ya mestinya selamat loh ibu-ibu dari neraka itu. Cara beli cabai gitu deh. Emang kita tahu pedagang ada brengsek. Jarang ada pedagang jujur di pasar itu. Nimbang cabai udah anget ya. Begitu timbang di rumah aja kurang bro. Setengah on. Hah? Yaudah itu urusan dia kan. Nerakanya berarti pedagangnya yang main apa? Curang timbang. Mestinya kan begitu dimasukin plastik selamat lah kita. Dia lempar 2 biji cabai, tambahan bang. Itu neraka lagi tuh. Kan kurang keren dong. Masuk neraka gara-gara dua butir cabai kurang keren. Masuk neraka yang keren sekalian bunuh orang. Masuk nerakanya cuma gara-gara cabai 2 biji kan kurang keren loh menurut saya. Hah? Kalau masuk neraka yang keren gitu loh. Hah? Itu tambahan kayak bukan. Lihat aja wak mimik pedagang cabainya itu. Ridho nggak dia? Hati ibu-ibu, kaki gimana kaki biar mau biaya apa? Ya lihat aja. Kita mau kemana ini? Diajak orang. Kita mau kemana ya? Itu ditentukan oleh kaki kita. Ya Allah. Ayo mas ngikut, tengah bolong, kita diajak jalan. Yang kita tahu nih orang kalau udah jalan pasti belok nih, nggak jelas ya. Hah? Bakal kacau puasa saya kalau ikut dia nih. Maaf, aneh lagi puasa. Gue juga puasa. Lu tahu puasa ngayap aja. Ketahuan memang lagi puasa. Setan lagi banyak. Ya Allah, jangan mau ya. Kaki juga. Yang kelima mulai agak berat menurut saya. Karena apa? Kita 12 jam itu kan gak boleh makan ya. Hah? Secara zahir gak boleh makan, gak boleh minum. Artinya ketika beduk boleh dong? Ketika azan boleh kan? Ya boleh saja. Cuman hati-hati. Faedah 12 jam puasa itu yang menahan lapar, menahan haus itu seketika hancur itu gara-gara apa? Lepas kendali waktu berbuka itu. Allah yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar. Jangan sampai kebanyakan makan ketika berbuka. Kenapa? Dampaknya cukup serius dari kebanyakan makan waktu berbuka. Cukup serius. Kenapa sih malam pertama pesertanya begitu banyak Ustaz, lengkap? Ya belum lapar. Tarawih malam pertama. Coba besok hari pertama puasa, berarti malam kedua tarawih. Pasti berkurang. Dampak apa? Makan. Utamanya makan. Ada dia merasa 12 jam apa? Lapar, haus, apa aja dia garis tuh pas buka. Ya kalau perutnya kenyang segala rupa kan akhirnya apa?
sangat berpengaruh. Makanya kenapa kita saat siang puasa ibadah begitu semangat, karena perutnya kosong. Perut kosong, syahwatnya terkendali, setan kagak bisa masuk. Betapa sulitnya setan itu menggoda orang lapar itu. Lapar ibadah, bukan lapar apa agak punya duit buat makan. Itu biasa setan makin seru itu godain, nyolong bang, ada bini kelaparan. Beda itu. Itu si lapar yang tidak diniati. Lapar yang diniati dia puasa. Lapar yang gak diniati emang kagak punya beras. Itu niat kagak niat juga lapar. Kita tersinggung nih sama Nabi. Kata Nabi, fama min wi'ain abghadha ilallahi azza wa jal min batnin mali'in min halal. Tidak ada weteng, apa weteng? Perut yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali weteng yang koarekan waktu berbuka. Emang ternyata dampaknya serius, cukup serius. Males, ngantuk, bla 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 banyak. Ya, korma lah. Apalagi supir ya mau ngimamin tarawih jangan kebanyakan, bisa kagak nyampe 23 itu, bisa minta bantuan pertolongan. Ganti badan nggak kuat ngempos. Korma lah 3 biji ya, korma 3 biji, minum air putih, sholat deh. Dulu lontongnya jangan langsung digaras, pelan-pelan ya. Kita yang penting batal dulu, terus apa? Sholat. Habis sholat ya boleh, kalau yang ngopi biasa ngopi deh ya, lontong yang meme atu. Ustaz, iya begitu kebiasaan. Makanya saya kalau kemarin mungkin pas pulang rodo lapar ya baru kena korma doang 3 biji ya. Musola masjid itu kadang-kadang ya habis tarawih kan suka nyiapin apa ya, tolong ngangin perhatiin dia. Kenapa? Baru makan korma 3. Lah emang Ustaz kagak punya lontong apa di rumah? Punya, cuman kalau gua garas gua nggak bisa jadi imam tuh. Lah ya kan, ya kecuali makmum ya nyender gitu duduk kan masih enak tuh Pak. Lah imam kan apalagi dituntut saya. Ustaz, ada yang request saya loh kalau ngimamin di sini tuh. Suaranya yang lantang, yang enak. Lah kultumnya harus bagus. Banyak requestnya itu. Performance korma 3 biji. Ya Allah, banyak yang request begitu. Ustadz semalam kayaknya ngimaminnya rada beda. Ngapa? Kurang semangat. Yang terakhir, as-sadisu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban. Jadi orang-orang spesial itu orang-orang yang ketika selesai berbuka gitu, udah maghrib dia batalin. Itu ya bengong. Bengong itu artinya kayak lagi mikir gitu. Muttariban, ada goncangan di hatinya. Bapak kalau habis buka pernah bengong nggak? Pas buka itu ada yang bengong, ada yang pernah bengong nggak? Ya ada, tapi bukan bengong itu saya kira. Ini kita bengong apa Ustaz? Bainal khawf war raja, muttariban. Jadi kita itu kayak ada 2 rasa yang bertolak belakang. Ya Allah, hari ini saya puasa ini 12 jam, diterima apa kagak? Itu yang ke-6. Kalau saya Bapak pikiran ke situ, kita cek dari pagi saya sholat subuh ngapain tadi, jam 9 pagi ngapain, jam 10, jam 11, jam 12. Jangan-jangan tadi ada yang selintas 2 lintas tadi. Jangan-jangan saya membentak orang. Kita takut puasa kita capek-capek tapi apa? Gak dapat pahala itu. Tapi tetap harus roja. Roja itu apa? Berharap ya mudah-mudahan. Kalaupun tadi, ya Allah, tadi saya bohongin orang, nangislah kita di situ. Ya Allah, saya janji besok kagak bohongin orang. Karena tidak ada yang tahu hakikatnya apa puasa kita diterima atau tidak. Maka itu kan diabadikan dalam doa berbuka itu. Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Untuk insyaallah, untuk sabatal ajrunya. Ketika berbuka itu ya berarti sudah ditetapkan pahala insyaallah kalau Allah menghendaki. Kalau Allah nggak kehendaki, karena memang ada kerusakan tadi dari mata, telinga, mulut dan sebagainya. Inilah 6 hal yang menurut saya itu wajib kita kuasai supaya puasa kita. Ada satu lagi sebetulnya dia nggak bakal sanggup. Apa itu? Puasa khusus nggak bakal sanggup. Hatinya juga suruh puasa, bayangin coba. Sanggup nggak hatinya puasa? Pikirannya juga harus puasa. Ini puasa kelas 3, kelas paling tinggi. Maksudnya gimana Ustaz? Hati puasa, pikiran apa? Tidak pernah berpikir apapun kecuali mikirin Allah. Tidak pernah lupa kecuali kepada Allah. Sampai puasa nomor 3 ini udah nggak kepikiran besok sahur pakai apa, besok lebaran mudik atau nggak kepikiran. Maka biasanya orang yang nomor 2 itu, apalagi nomor 3 itu biasanya ketika hari-hari puasa kok makin cepat berlalu, nggak terasa sudah tinggal seminggu lagi mau lebaran, pasti nangis. Maka itu bukti bahwa Ramadan Bapak sukses tahun ini sering banyak mana nangisnya, tertawanya. Ya, karena kita udah berumur loh Pak. Ya, waktunya lah kita bebenah, ya. Saya ngomong begini kayak udah tua Pak dia, tapi memang harus begitu, kita harus sampai derajat. Karena puasa yang cuma lapar doang, maus doang itu sama aja sama bocah SD. Nah, kita bukan bocah SD. Dah ilmunya udah dapat, pengalamannya sudah punya, tinggal praktekin. Yang penting kita tetap sehat. Beberapa hari lagi kita ketemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا الله نسألك علما نافعا آمين يا الله ورزقا حلالا كثيرا واسعا وبارك ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.